Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Naila Salsabila dengan NIM 0513999104 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 praktikum tutorial online pada sesi 7 mata kuliah basis data. Untuk sumber informasi dalam mengerjakan tugas 3 kali ini, saya merujuk pada panduan praktikum yang tersedia pada e-learning. Ini panduannya. Baik, langsung saja kita masuk ke tugas 3-nya. Nah, pada tugas 3 kali ini, kita diminta untuk melakukan praktikum, transaksi, dan praktikum basis data terdistribusi. Yang ini. Kali ini, saya akan melakukan praktikum transaksi terlebih dahulu. Untuk melakukan praktikumnya, sama seperti tugas sebelumnya, di sini saya menggunakan aplikasi XM. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Pertama, kita klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita klik admin pada MySQL yang ini. Maka setelah itu kita akan diarahkan ke localhost phpMyAdmin dengan tampilan seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik database pada tugas sebelumnya, yaitu database tugas 2 ini terlebih dulu. Lalu pilih routine. Dan klik create new routine. Bagian routine ini diisi dengan transaksi 1. Lalu geser. Klik drop. Nah, langsung saja kita ketikkan kode-kodenya pada add parameter di sini. Untuk kodenya sendiri juga sudah ada di panduan praktikum. Kalian bisa lihat pada halaman 14. Nah, di sini sudah ada kode-kodenya untuk perintah yang akan kita lakukan nanti. Baik, langsung saja kita mulai mengetikkan kodenya. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini saya berniat untuk menambahkan list data pasien dengan ID pasien 70, nama pasien Salsa, lalu alamat pasien Banten, dan jenis kelaminnya perempuan. Namun perhatikan pada transaksi 1 ini tidak ada perintah commit. Baik, coba kita klik go, maka apa akan yang terjadi? Ini kita execute. Nah, jadi ini akan muncul list pasien dengan nama Salsa, tetapi jika kita ke tabel pasien, nama Salsa tidak akan muncul dan tercantum karena tadi kita tidak mengetik perintah commit di transaksi 1 sebelumnya. Next, kita buat contoh perintah commit pada transaksi selanjutnya, yaitu transaksi 2, dengan langkah yang mirip seperti sebelumnya. Baik, di sini perintah untuk transaksi kedua sudah dibuat. Lanjut kita klik go, klik execute. Nah, sudah ada pasien dengan nama Dimas. Mari kita cek ke tabel pasien. Nah, karena pada transaksi 2 ini kita memakai perintah commit, maka nama pasien Dimas tersebut akan muncul ke tabel pasien yang ini. Next, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu perintah rollback. Langsung saja kita create new routine kembali untuk transaksi ketiga ini. Oke, di sini saya sudah mengetikkan perintah rollback pada transaksi 3 ini. Lanjut kita klik go. Lalu execute lagi. Nah, bisa dilihat di list pasien di sini tidak ada nama pasien Gayatri karena kita menggunakan perintah rollback. Jadi, perintah rollback sendiri digunakan dalam manajemen basis data untuk membatalkan operasi transaksi yang sedang berlangsung dan mengembalikan basis data ke keadaan sebelum transaksi tersebut dimulai. Ini berguna untuk memastikan bahwa perubahan yang tidak diinginkan tidak permanen dan menjaga integritas data. Lanjut kita ke perintah terakhir untuk transaksi keempat, yaitu perintah checkpoint.
Baik, saya jelaskan secara singkat. Jadi pada perintah paling atas ini, saya akan menambahkan list data pasien baru dengan nama Hilda, lalu dibuat save point 1. Selanjutnya, ada perintah untuk menambahkan list data pasien baru lagi dengan nama Azam, tetapi di sini terdapat perintah rollback yang artinya list pasien ini nantinya tidak akan muncul pada tabel. Lalu ada save point 1 lagi. Terakhir, juga sama, yaitu perintah untuk menambahkan list data pasien baru dengan nama Jasmine, dan di sini terdapat perintah commit. Maka sudah jelas list data pasien Jasmine ini akan muncul di tabel nantinya. Oke, langsung saja kita klik go. Klik execute. Oke, bisa lihat di sini hanya muncul list data nama pasien baru, yaitu Hilda dan Jasmine saja, karena pada pasien Azam sebelumnya terdapat perintah rollback. Dan pada tabel pasien pun hanya bertambah 2 list data pasien baru, yaitu Hilda dan Jasmine saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel transaksi obat dan tabel obat. Pertama saya buat tabel transaksi obat terlebih dulu. Baik, kalau sudah di setting seperti ini, maka kita klik save. Selanjutnya kita menyeting primary key atau membuat indeks pada ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Pastikan muncul logo seperti kunci berwarna abu seperti ini. Lanjut kita buat tabel obat dengan langkah yang sama. Nah, jika dua tabel tersebut sudah terbuat, yaitu tabel transaksi obat dan obat, maka selanjutnya kita akan hubungkan relasinya dengan cara klik designer. Lalu kita rapikan tabelnya sesuai dengan panduan yang ada pada halaman 23. Seperti ini. Jika sudah dirapikan, jangan lupa save halaman agar saat create relationship, tabel tidak akan berantakan lagi. Baik, langsung saja kita hubungkan kedua tabel ini dengan create relationship. Hubungkan ID obat dengan ID obat, lalu ID pasien dengan ID pasien. Ini dipilih cascade dua-duanya. Oke. Ini kita refresh dulu. Baik, jika sudah terhubung semua seperti ini, lanjut kita akan memasukkan list data obat. Caranya kita klik tabel obat, lalu pilih insert dan masukkan data obat. Di sini saya pakai data-data obat sesuai dengan yang ada pada panduan, yaitu ada di halaman 26. Nih, ada amikasin, amoxilin, dan betadine. Baik, langsung saja kita masukkan datanya. Jika sudah dimasukkan datanya, lalu kita klik go. Lanjut kita masukkan sisa data lainnya dengan langkah yang sama. Baik, sebelumnya perhatikan terlebih dulu tabel ini. Perhatikan apa saja obatnya dan berapa stoknya. Oke, sudah, langsung saja kita coba transaksinya. Pertama, kita masuk ke trigger yang ini. Create new trigger. Bagian trigger name ini isi penjualan. Lalu tabel dipilih yang transaksi obat. Time-nya diganti menjadi after. Dan yang ini biarkan saja seperti ini. Lalu pada bagian ini kita ketikkan saja kodenya sesuai yang ada di panduan. Jika sudah, lalu kita klik go. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembelian obat.
Caranya yaitu kita klik tabel obat. Ini oke. Perhatikan kembali tabel obat ini. Jika sudah, maka kita akan langsung masuk ke tabel transaksi obat. Lalu pilih insert. Lalu isi data ini. Masukkan ID transaksi. Lalu di sini misal saya pemilih pasien Jasmine dengan ID 78. Lalu ID obatnya sini saya memilih betadine dengan ID 3 dan kode obat A003. Lalu jumlahnya itu 3 item dengan harga 21.000. Lalu kita klik go. Nah, jika sudah seperti ini, maka tandanya transaksi pembelian berhasil. Mari kita cek kembali tabel obatnya. Dapat dilihat jumlah stok betadine berkurang, yang tadinya 5 menjadi 2, karena barusan kita membeli 3 pieces betadine, maka stok otomatis berkurang. Baik, sekian penjelasan mengenai tugas terakhir yaitu tugas 3 ini dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.